Nah, sebelum nanti kita akan berdoa untuk setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang mempunyai persoalan, mempunyai masalah, seperti biasanya saya akan bacakan beberapa kesaksian yang masuk sejak kemarin siang. Dan setiap kali saya mendapat kiriman kesaksian dari saudara-saudara kita yang mendengarkan akan ibadah ini lewat radio, sejujurnya saya kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan. Yang saya bacakan ini adalah kesaksian dari saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah mereka lewat radio. Ya, di berbagai kota di Indonesia, bahkan di banyak negara, nanti yang terakhir itu bahkan dari Mongolia. Ya, dari Mongolia. Yang beberapa minggu yang lalu saya bacakan dari Tamil, dari India, kemudian dari Jepang, mereka tulis dalam bahasa Jepang. Nah, ini dari Mongolia. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bacakan beberapa bagian, beberapa kesaksian. Yang pertama adalah dari Halmahera, dari Sarah Indraswari Haluruk. Shalom Pastor, saya mau bersaksi, saya sudah mendengarkan streaming ibadah ini sejak Januari 2021, jadi cukup lama. Setiap kali pastor berdoa bagi yang sakit dan yang lainnya, saya selalu menaikkan permohonan doa berkat untuk keturunan anak ketiga. Setelah anak kedua saya dipanggil Tuhan atau meninggal, saya selalu percaya bahwa saya akan segera hamil. Sekitar bulan November, saya terlambat menstruasi dan saya sering mual dan sering muntah-muntah. Saya melakukan tes kehamilan dan puji Tuhan, saya positif hamil. Bukan positif corona, saudaraku, ini positif hamil. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih banyak pastor dan juga tim pelayanan di gereja. Tuhan memakai menjadi perpanjangan tangannya, Tuhan memberkati. Dari Halmahera kita ke Makassar, dari saudari Rita. Shalom, terima kasih untuk streaming ibadah yang memberikan kekuatan dan pengharapan kembali. Saya hampir putus asa atau putus pengharapan dengan persoalan keuangan dan persoalan bisnis. Ini banyak dialami pada masa-masa pandemi dan saya berdoa. Sementara saudara mendengarkan akan kesaksian demi kesaksian, izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Dan kalau saudara mendengarkan kesaksian, lalu iman saudara, pengharapan saudara dibangkitkan dan Roh Kudus tunjukkan, berdoa. Untuk masalah ini, berdoa untuk sakit penyakitmu, berdoa untuk masalah ekonomi, berdoa untuk masalah keuangan, bawa kepadaku masalah keluarga dan sebagainya. Saudara tidak harus menunggu nanti sampai Bu Indah maju ke depan. Sementara saudara mendengarkan akan kesaksian ini, bawa semua persoalanmu dalam kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa saja menolong saudara pada waktu yang Dia inginkan. Sudah berbagai cara saya tempuh dan lakukan, namun tidak ada terobosan dan kemajuan sama sekali. 2 bulan saya mendengarkan streaming ibadah dan saya sangat diberkati. Saat di pertengahan ibadah ada waktu untuk mendoakan bagi yang sakit dan mengalami pergumulan, saya dengan iman ikut berdoa. Membawa pergumulan dan permasalahan saya ini kepada Tuhan. Puji Tuhan, ajaib sekali. Dari 2 minggu yang lalu, Tuhan kirimkan partner bisnis yang lain, yang join, yang bekerja sama dengan saya, dan memborong semua produk bisnis yang selama ini terhenti. Memborong semua produk bisnis yang selama ini
terhenti. Secara manusia tidak mungkin, namun Tuhan membuktikan itu semua. Sungguh luar biasa cara Tuhan bekerja. Terima kasih pastor dan semua tim pelayanan untuk semua doa-doanya. Tuhan memberkati. Saudara yang bisnisnya terhenti, bisnisnya macet, bawa kepada Tuhan. Dia Tuhan yang selalu membuat terobosan. Kemudian dari Magetan, dari saudari Yuni. Shalom pastor dan tim pelayanan. Terima kasih untuk doa-doanya di setiap streaming ibadah. Saya sudah bergumul lama untuk ayah saya yang tidak mau beribadah di gereja dan sudah 5 tahun. Dikarenakan kecewa dan banyak hal lainnya. Sejak 8 bulan lalu saya mendengarkan streaming ibadah dan saya mengajak ayah saya untuk ikut mendengarkannya. Awalnya dia menolak dan menggerutu. Tapi setelah beberapa kali mendengarkannya, Tuhan menjamah dan melembutkan hati ayah saya, sehingga ayah saya mau mendengarkan dan tertarik untuk mengikuti ibadah walaupun lewat streaming di setiap hari Minggu. Puji Tuhan, saya bersyukur sudah ada kemajuan dan terobosan karena ayah saya mau beribadah meskipun hanya lewat online. Apalagi setiap momen doa, ayah saya merespon dengan ikut berdoa, mengangkat tangan, persendian yang linu dan sakitnya berangsur-angsur pulih, dan ayah saya beberapa minggu ini sudah tidak mengeluhkan sakit lagi. Puji Tuhan. Terima kasih pastor dan semua tim pelayanannya, pelayanan untuk semua pelayanannya. Kemudian dari Magetan kita menyeberang ke Palembang. Dari Palembang sering ini saudaraku, rupanya ada banyak yang mendengarkan ibadah kita di Palembang. Shalom, Tuhan Yesus luar biasa dan nyata dalam kehidupan saya. Amin. Saya seorang pekerja swasta. Karena suatu kesalahan saya harus memiliki hutang lebih dari 40 juta. Gaji saya 6 bulan juga sudah habis menanggung hutang lainnya. Hati saya sangat hancur dan sempat ingin menyudahi hidup ini, ingin bunuh diri. Setiap kali saya mendengarkan streaming ibadah, saya mendapatkan kekuatan baru dan pengharapan bahwa Tuhan juga sanggup menolong saya seperti kesaksian-kesaksian yang selalu dibacakan. Puji Tuhan. Ada satu titik kontak, dia katakan begini, Tuhan juga sanggup menolong saya seperti kesaksian-kesaksian yang selalu dibacakan. Saya berharap dimanapun saudara berada, setiap kali saudara mendengarkan akan kesaksian-kesaksian ini, iman dan pengharapan saudara itu dibangkitkan. Karena perjuangan kita masih lama, situasi ini masih belum terkendali, kita tidak tahu secara persis apa yang akan terjadi. Penting tidak penting, yang penting adalah Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dia sanggup menolong pada zaman dahulu kala, pada zaman nabi-nabi, zaman rasul-rasul, dia juga sanggup dan mau menolong pada zaman sekarang ini. Dunia makin berubah, dunia makin tidak jelas, dunia makin tidak menentu. Puji Tuhan, Yesus tidak tergoyahkan. Janji-janjinya itu ajaib, itu kekal, dan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah gagal, pasti melaksanakannya. Minggu kemarin awal ibadah ada ayat firman yang dibacakan di Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19. Betul ya, minggu kemarin ya. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Betul. Bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Betul ayat itu dibacakan? Coba dibacakan, coba ditayangkan. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19. Tolong Yesaya 43.
Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Saya menangis mendengar itu dan saya percaya bahwa itu ayat untuk saya. Karena pas dengan apa yang sedang saya alami sekarang ini. Saya semakin kuat dan yakin Tuhan akan membantu saya dengan caranya. Beberapa hari kemarin, tepatnya hari Kamis, 27 Januari 2022, saya mendengar kabar yang sangat melegakan. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan bahwa ini adalah waktu kelegaan. Bukan waktu pandemi. Dunia boleh mengalami pandemi, tapi Tuhan itu menyediakan waktu kelegaan untuk saya dan saudara. Bukan berarti kita boleh sembrono, tidak perlu. Tapi kita percaya di masa-masa keseksaan ini, waktu kelegaan itu adalah bagian yang saudara dan saya harus nikmati. Saya mendengarkan kabar yang sangat melegakan dan membuat plong. Ada teman saya telepon dan berbicara, bahwa hutang-hutangmu sudah ada yang melunasi 70%. Saudara mungkin berpikir, Tuhan kalau yang lain ditolong saya juga. Ya 70% loh saudara. Dan sisanya 30% akan dilunasi awal Februari. Jadi 1-2 hari di depan ini. Saya kaget mendengar kabar ini karena belum sempat saya tanya siapa orang yang membayar hutang. Saya telepon sudah ditutup. Saya meneteskan air mata terharu dengan apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan. Terima kasih untuk streaming ibadah yang luar biasa memberkati dan memulihkan saya secara pribadi. Puji Tuhan, saudaraku. Bahkan dia tidak tahu siapa yang melunasi hutang-hutangnya. Perbendaharaan malaikat juga banyak, saudaraku. Ya, ATM-nya banyak sekali malaikat itu. Malaikat punya banyak ATM di berbagai macam bank. Jangan khawatir dengan kehidupan saudara. Yang terakhir yang ajaib dari Mongolia. Saudara mau membaca silahkan. Saudara mau membaca huruf-huruf yang ada silahkan. Ini ditulis di dalam bahasa Mongolia, saudaraku. Oke, Pak, saya tidak tahu hurufnya. Tolong terjemahkan di dalam bahasa Latin. Berikutnya. Nah, Shalom Pastor Luke, BN Mas Ihtahtakart Baina. Saudara juga tidak tahu. Puji Tuhan, sekarang ada mesin untuk menerjemahkan. Terjemahannya saya akan bacakan untuk saudara. Shalom Pastor Lukas. Saya sangat bersyukur karena sudah 3 bulan mendengarkan streaming ibadah melalui salah satu radio di sini, di Mongolia. Dan Tuhan menyatakan mujizat dalam keluarga kami. Tuhan menyembuhkan anak kami namanya Viko yang sudah 5 tahun mengalami sakit tenggorokan dan banyak lendir, juga flu berkepanjangan dan bengkak di mata bagian kirinya. Obat dari dokter atau obat dari medis sudah dikonsumsi tapi kondisi tidak sembuh. Setiap kali doa untuk yang sakit, kami menaruh tangan kami di badan anak kami sambil beriman percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan secara total. Puji Tuhan, sekarang anak kami mulai pulih, tidak batuk lagi. Dan lendir-lendirnya keluar dengan sendirinya, tidak menyumbat di tenggorokannya. Kami sekeluarga senang sekali dengan semuanya ini. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudaraku, saya bisa membayangkan ada begitu banyak orang pada masa-masa begini. Mereka mungkin takut keluar rumah, mereka tidak pernah mendengarkan kabar baik, tapi tiba-tiba mereka ditolong. Ya, saudara kita yang dari Mongolia sudah 5 tahun bergumul untuk anaknya. Dan dalam keterbatasannya,
mereka hanya bisa mendengarkan ibadah ini lewat radio. Bersyukur bahwa ada radio yang menyiarkan akan ibadah ini. Ada ratusan stasiun radio di luar negeri yang mereka streaming, saudaraku. Mari berdoa supaya lebih banyak radio di seluruh dunia yang mengikuti akan ibadah ini. Supaya apa? Bahwa pekerjaan Tuhan yang besar ajaib itu dinyatakan di seluruh pelosok dunia, di seluruh pelosok negara, di tempat-tempat yang selama ini mungkin tidak pernah terjangkau oleh kabar baik, mungkin tidak pernah datang pendeta, mungkin tidak ada KKR kesembuhan ilahi. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini dan hari-hari ke depan, itu KKR kesembuhan ilahi bukan hanya terjadi di lapangan, tetapi terjadi di seluruh muka bumi ini. Bahkan saya berdoa, saya berharap bukan hanya streaming ibadah di tempat ini. Saya berdoa untuk setiap ibadah di seluruh dunia yang disiarkan lewat berbagai media sosial, itu akan membawa perubahan, akan membawa keselamatan, akan membawa mujizat, akan membawa terobosan. Bukan hanya dari tempat ini, tapi di seluruh gereja. Dari seluruh gereja, dari semua hamba Tuhan yang ketika mereka sampaikan firman Tuhan sepanjang minggu bahkan. Dan saya berdoa, saya yakin satu waktu, dimanapun firman itu disampaikan, oleh gereja apapun, oleh hamba Tuhan siapapun. Karena Tuhan yang mengatakan aku akan meneguhkan. Setiap pemberitaan firman-Ku tidak peduli siapa yang khotbah. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan katakan aku akan meneguhkan setiap pemberitaan firman-Ku dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi mari berdoa, mari berdoa. Satu waktu kapan saya lupa, mungkin minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Malam minggu. Saya berdoa untuk semua pemberitaan firman di seluruh dunia. Oleh gereja manapun, oleh hamba Tuhan siapapun. Supaya apa? Dunia itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dunia dipenuhi dengan pekerjaan Tuhan. Dunia dipenuhi dengan kabar keselamatan. Mulai dari Magetan, mulai dari Makassar, sampai Mongolia, sampai Jepang, sampai dimanapun seperti kata firman Tuhan, bahkan sampai ke ujung bumi pun firman Tuhan itu akan disampaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa untuk ibadah hari ini, tadi pagi Tuhan ingatkan satu ayat firman Tuhan yang sebetulnya ayat ini mungkin kita sudah baca berpuluh kali, berkali-kali ya, dan sudah ingat tentang Tuhan Yesus menyembuhkan penyembuhan di kolam Bethesda. Saya mau bacakan di Yohanes 5 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh. Apapun itu juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai berguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, engkau yang ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan melewati YouTube ataupun radio, seperti orang yang ada di dalam kolam Bethesda ini,
Dia mengalami sakit sudah 38 tahun. Mungkin engkau memiliki pergumulan yang sudah lama sekali dan engkau katakan, kenapa pergumulanku ini tidak berhenti-berhenti? Kenapa sakitku ini tidak berhenti-berhenti? Kenapa aku tidak sembuh-sembuh? Kenapa masalah keuanganku sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun masih juga belum memiliki terobosan? Pagi hari ini Tuhan katakan, seperti orang yang ada di dalam kolam Bethesda ini, maukah engkau sembuh? Tuhan katakan. Dan orang itu katakan, Tuhan, aku sudah di sini, tapi tidak ada orang yang menolong aku, menurunkan aku ke kolam itu. Dan ketika aku sudah turun, ketika aku berjalan menuju situ, sudah banyak orang yang datang. Tuhan katakan, mungkin engkau sudah berharap kepada manusia, engkau mengharapkan pertolongan manusia, tapi tidak ada pertolongan yang datang di dalam kehidupanmu. Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Orang itu katakan, mau Tuhan. Akhirnya Tuhan menyembuhkan orang itu. Saudara, apa yang kita mau belajar pagi hari ini? Ketika pengharapan kita kepada manusia, pengharapan kita kepada yang lainnya sudah rasanya habis. Tapi kita harus memiliki pengharapan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika orang ini memiliki persekutuan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia mendapatkan kesembuhan, dia mendapatkan mukjizat, dia mendapatkan pemulihan. Pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, engkau yang ada di tempat ini, jika engkau memiliki pergumulan apapun itu pergumulanmu, entah sakit penyakit, entah masalah keuangan, entah masalah keluarga yang engkau rasakan bertahun-tahun, kenapa hidup keluargaku, suami istri, engkau yang ditinggalkan akan suamimu, engkau yang ditinggalkan akan istrimu, dan engkau katakan aku sudah bergumul bertahun-tahun supaya dia bertobat, dia kembali kepada kami keluarganya, tapi itu tidak terjadi. Pagi hari ini percaya Tuhan bisa sanggup mengadakan mukjizat dalam kehidupan kita. Satu ayat yang terakhir. Ayat yang ke-14 dikatakan, sesudah itu Yesus akan menghilangkan kolam Bethesda, dicari nggak ada. Tapi ayat yang ke-14 katakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, saudara, kenapa Yesus ketemu dengan orang itu di bait Allah? Seringkali ketika kita mendapatkan pertolongan, kadang-kadang kita saking gembiranya, lupa kita datang kepada Tuhan, lupa kita datang beribadah, lupa kita datang menyembah kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita mesti belajar dari orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia datang ke bait Allah, sehingga Tuhan Yesus ketemu lagi. Tuhan Yesus ketemu dengan orang itu. Dan dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika pertolongan Tuhan sudah datang dalam hidup kita, ada satu pesan yang Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan kita kembali kepada hal-hal yang lama yang pernah kita lakukan dan itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi biarlah kita hidup di dalam pertobatan. Kita hidup di dalam kemerdekaan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdoa sama-sama, bangkit berdiri kita. Ada mukjizat setiap hari dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita menyembah Dia, ada mukjizat setiap hari terjadi di dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mau berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya yang engkau memiliki pergumulan seperti orang yang ada di kolam Bethesda ini. Engkau memiliki pergumulan yang sudah sangat lama sekali. Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun dimanapun engkau berada. Kalau engkau memiliki pergumulan yang seperti itu, engkau yang memiliki pergumulan berpuluh tahun bahkan bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku datang kepada Engkau.
Mari Tuhan Yesus secara pribadi temui aku Tuhan. Temui aku Tuhan, aku mau bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan aku mau mendapatkan mukjizat supranatural yang daripada Engkau. Semua sakit penyakitku lenyap, semua penderitaanku diangkat oleh Tuhan Yesus. Semua kekuranganku, semua masalah keuangan di dalam hidupku, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberikan terobosan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan Tuhan mukjizat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Ada Bapak Ibu, Engkau dimanapun Engkau berada, Engkau lelah dengan perkawinanmu. Engkau lelah dalam perkawinanmu karena Engkau merasakan sejak Engkau menikah, Engkau merasa seperti hidup di dalam tekanan. Yesus, Engkau berkata, aku sudah putus asa dan aku rasanya mau mengakhiri hidupku saja. Atau Engkau akan meninggalkan keluargamu. Tuhan katakan, nak, aku Tuhan yang memelihara hidupmu. Rancangan-rancanganku yang ada dalam kehidupanmu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan, buat keluarga-keluarga yang kau merasa engkau ada dalam tekanan, entah itu suami, entah itu istri. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, memeluk hidup mereka Tuhan, dimanapun mereka berada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada pagi hari ini Tuhan, tangan-Mu Tuhan memeluk mereka Tuhan. Engkau memeluk mereka, Engkau menyembuhkan setiap luka yang ada dalam hati mereka. Setiap kepahitan di dalam nama Tuhan Yesus diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhannya daripada Tuhan. Kasih Tuhan membalut luka mereka. Kasih Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mengalami KDRT, engkau yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu melalui verbal maupun melalui fisik, di dalam nama Tuhan Yesus, dan itu engkau membuat engkau lelah, engkau membuat engkau pahit. Pagi hari ini lepaskan pengampunanmu kepada pasanganmu, kepada orang-orang yang menyakiti engkau, dan kata terimakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu biarlah mengalir dalam hidup kami. Katakan, Tuhan Yesus, kasih-Mu mengalir dalam hidupku. Tuhan Yesus, kasih-Mu cukup dalam hidupku Tuhan. Memulihkan aku, menyembuhkan aku. Tuhan, Kau pulihkan Tuhan keluarga-keluarga ini Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Dimanapun Kau berada saat ini, Kau yang memiliki sakit di kepala, migrain, vertigo, apapun itu, taruhkan tanganmu di atas kepalamu. Engkau yang memiliki sakit paru-paru, engkau yang taruhkan di dadamu. Engkau yang memiliki sakit jantung, taruhkan di dadamu. Engkau yang memiliki sakit di dalam pencernaan, taruhkan di perutmu. Entah apapun itu sakitnya, sirosis, engkau yang kena sirosis, taruhkan tanganmu di perutmu. Engkau yang memiliki sakit di kaki, dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bawa, Tuhan kami bawa, Tuhan hidup kami. Kami bawa Tuhan setiap pergumulan dengan sakit penyakit kami. Mulai dari kepala kami Tuhan, sakit migrain, sakit hilang ingatan Tuhan Yesus, sakit vertigo Tuhan, mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan yang kurang benar Tuhan, yang tidak jelas Tuhan, yang memiliki sakit di mata, yang memiliki sakit di telinga, yang di tenggorokan Engkau memiliki radang yang tidak sembuh-sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan sanggup memulihkan aku, menyembuhkan aku, menyembuhkan aku, menyembuhkan secara total di dalam hidupku, sehingga aku terima kesembuhan yang daripada
kepada Tuhan. Aku normal kembali. Tidak ada sakit penyakit lagi dalam hidupku. Engkau yang memiliki paru-paru yang kotor, Engkau memiliki paru-paru yang ada bercak-bercaknya, yang ada fleknya, yang ada jantung yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Pagi hari ini aku terima kesembuhannya dari Tuhan. Klep yang bocor disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kelainan di dalam tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus, disempurnakan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan yang baru. Tuhan menciptakan yang baru dalam hidupku. Semua yang sakit di perut, di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada sirosis, yang ada mah, yang ada gagal ginjal, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku terima Tuhan kuasa kesembuhan dari darah Yesus yang sudah mengalir dalam hidupku. DNA Yesus mengalir di dalam hidupku, menyembuhkan aku, karena DNA Yesus adalah DNA yang sehat, yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit-sakit di kaki, di pergelangan tangan, di pergelangan kakiku, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Aku terima Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau. Dimanapun Engkau berada pagi hari ini, percaya dan bertemu secara pribadi dengan Tuhan, bertemu dengan secara pribadi dengan Tuhan, itu akan menyembuhkan kita, akan memberikan mukjizat di dalam kehidupan kita. Pertemuan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Engkau tolong. Tidak ada satupun yang tidak Engkau tolong Tuhan. Semua mengalami pertolongan-Mu, semua mengalami jamahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.